Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Ilyasan. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian saya tentang pokok pemikiran dari tokoh Budi Dharma. Budi Dharma pernah mengatakan bahwa sebetulnya ia terlambat menulis karena kehidupannya yang tidak karu-karuan. Ia mulai menulis setelah menikah karena kehidupannya sudah mulai membaik. Meski demikian, beliau juga pernah menulis puisi di usia sekolah lanjutan atas dan mengirimkannya ke majalah budaya yang ada di Jogja. Dalam kisahnya ini, pada waktu itu beliau diajak oleh ayahnya ke rumah temannya, lalu ikutlah beliau. Teman dari ayahnya itu memiliki mesin tik, lalu ia meminta kertas dan diberikannya satu lembar. Kemudian ia mulai menulis puisi. Itulah tulisan pertama dari Budi Dharma. Sudah banyak sekali Budi Dharma menghasilkan karya-karya. Hingga sampai saat ini masih banyak karyanya yang masih dapat kita jumpai. Di antara karya-karya Budi Dharma yaitu terdapat novel, kumpulan cerpen, esai, dan masih banyak lagi. Dalam novel ada 3 novel yang saya ketahui, yaitu Olenka, Papilus, dan Nyonya Kalis. Lalu dalam kumpulan cerpen banyak sekali, di antaranya yaitu Orang-orang Bloomington, Kritikus Adinan, Laki-laki Lain dalam Sepucuk Surat, dan masih banyak lagi. Lalu dalam cerita pendek ada yang berjudul Kecap Nomor 1 di Sekeliling Bayi, Ranjang, Nancy Kwie, Tanah Minta Digarap, dan masih banyak lagi. Lalu untuk kumpulan esai ada yang berjudul Moral dalam Sastra, Soliloquy, Sejumlah Esai Sastra, Harmonium, Bahasa Sastra, dan Budi Dharma. Lalu untuk esai ada yang berjudul Sebuah Soliloquy mengenai Gunawan Muhammad, Pengaruh Zionisme atas sastra dunia, Sastra Amerika masa kini, Beberapa gejala dalam penulisan prosa, Keindahan pandangan romantik, Novel Indonesia adalah dunia melodrama, Persoalan proses kreatif, dan Kemampuan mengebor sukma. Itu yang saya tahu begitu. Lalu dalam teori sastra, bukunya itu ada yang berjudul Pengantar Teori Sastra yang terbit pada tahun 2005. Lalu ada juga buku terjemahan yang berjudul The Legacy tahun 1996. Lalu untuk buku-buku non sastra yaitu Sejarah 10 November 45, Kultur in Surabaya, Modern Literature of ASEAN, kumpulan esai sastra, dan masih banyak lagi. Selain karya, Budi Dharma juga telah meraih banyak sekali penghargaan. Di antaranya yaitu pada tahun 1963 penghargaan Bintang Bakti Wisuda Fakultas Sastra dan Budaya di UGM. Lalu tahun 1980 novel Olenka menjadi pemenang pertama sayembara mengarang roman dari Dewan Kesenian Jakarta. Lalu pada tahun 1983 novel Olenka mendapatkan penghargaan novel terbaik dari Dewan Kesenian Jakarta. Lalu pada tahun 1990 penghargaan dari Wali Kota Surabaya, tahun 93 penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, dan anugerah seni dari Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 99 menjadi cerpen terbaik pilihan Kompas. Lalu tahun 2001 Mata yang Indah, itu judulnya, menjadi cerpen terbaik pilihan Kompas. Lalu pada tahun 2003 mendapat penghargaan pengabdian penulisan cerpen dari Kompas dan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur. Lalu tahun 2005 mendapat penghargaan dari Ahmad Bakri Award dari Freedom Institute. Lalu tahun 2011 Majelis Sastra Asia Tenggara atau MASETA Award di Brunei. Selanjutnya ada pokok pemikiran dari Budi Dharma. Budi Dharma selalu memberikan kesan absurditas dalam karya-karyanya. Kenyataan yang selalu berbeda dalam pandangan orang-orang pada umumnya. Pemikiran Budi Dharma seperti layaknya filsuf yang memiliki banyak pertanyaan yang selalu mengitari pemikirannya. Setiap karya yang diciptakan Budi Dharma merupakan jawaban atas segala pertanyaan yang ada dalam pikirannya, meskipun tidak dapat secara sempurna terjawab.
Budi Dharma tidak akan berhenti menulis karena ia tidak pernah menemukan jawaban atas segala pertanyaannya. Sosok Budi Dharma tidak memiliki suatu tema besar yang selalu ada dalam setiap karyanya, karena ia membuat karya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada dalam dirinya. Selain itu, karya-karya Budi Dharma dihasilkan berdasarkan pengalaman yang telah dialami dan diamati oleh sosok Budi Dharma. Bagi Budi Dharma sendiri, melakukan sebuah perjalanan merupakan salah satu hal penting dalam proses menemukan ide. Dalam hal ini, Budi Dharma merupakan sosok pemikir dan pengamat yang ulung. Karya Budi Dharma yang berjudul Orang-orang Bloomington merupakan karya yang ditulis ketika Budi Dharma berada di Bloomington. Ia mengatakan bahwa jika ia tidak pernah ke Bloomington, akan tetapi ke Paris, mungkin judul cerpennya tidak akan menjadi Orang-orang Bloomington, namun akan Orang-orang Paris. Sosok Budi Dharma adalah salah satu sosok pengarang cerdas dan istimewa yang pernah dimiliki oleh Indonesia hingga sampai saat ini. Menurut Budi Dharma, sebagai seorang pengarang, dia harus memiliki otak di samping insting dan persepsi kepengarangan, yang artinya adalah pengarang harus mempunyai intelektual yang tinggi. Dalam hal ini, karya sastra bukan hanya sebatas dongeng atau hanya sebuah cerita, namun juga harus memiliki muatan-muatan pemikirannya. Seperti pada masa atau era 80-an, pengarang itu jarang bertemu, dan ketika bertemu, para pengarang tidak berbicara tentang karya mereka masing-masing, namun menggosok pemikiran mereka agar semakin tajam. Bagi Budi Dharma sendiri, sastrawan lebih tahu psikologi seseorang dibanding psikolog sebenarnya, lebih ilmuwan daripada ilmuwan. Sebagai contoh, seandainya Alexander Graham Bell waktu kecil meninggal, telepon akan tetap ditemukan. Seandainya pun jika Columbus meninggal waktu kecil, benua Amerika tidak akan tenggelam di telan lautan. Namun, seandainya jika William Shakespeare meninggal di waktu kecil, cerita rakyat dari Verona tidak akan setenar cerita Romeo and Juliet pada saat ini. Pengarang yang baik menurut Budi Dharma adalah yang bisa menciptakan tradisi. Pengarang harus memiliki ciri khas. Jika ciri khas ini diikuti orang lain, berarti ada tradisi. Ciri khas ini ada pada pengarang, namun tradisi terdapat pada pengarang yang lebih muda. Dalam artian, tradisi ini adalah ciri khas yang diikuti oleh pengarang junior. Bagi Budi Dharma, dalam hidup selalu ada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan respon-respon yang berbeda. Makanya, dalam setiap penggambaran tokoh, Budi Dharma selalu mengejek tokoh yang dibuatnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Itu karena keterbatasan literatur saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.